Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu yang sudah menemukan dan mengangkat kami, Tuhan, menjadi manusia-manusia kepunyaan Allah sendiri. Kami bersyukur untuk itu, Tuhan, dan kami berdoa supaya hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami, melalui apa yang sudah kami dengar setiap hari Minggu, melalui apa yang sudah kami dapatkan dari pembacaan firman-Mu setiap hari. Kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan sungguh boleh berguna bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah kami dengan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama-sama hanya kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan disukakan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan setiap hati kami. Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Terima kasih buat Elisa dan Sharon yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Sungguh satu kebanggaan ya, sekalipun saya bukan ibu mereka secara pribadi, tapi saya merasa turut mendidik mereka di dalam pengajaran yang benar akan firman Tuhan. Entah mereka ingat atau tidak, tapi saya merasa, sekali lagi, saya merasa punya andil dalam membesarkan mereka secara rohani. Kalau mungkin secara jasmani ya, itu papa dan mama mereka ya. Tapi kalau secara rohani saya merasa punya andil, dan puji Tuhan, pagi ini saya melihat mereka boleh melayani lagi setelah sekian lama berhenti. Tapi hari ini mereka boleh melayani lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Intermezzo, hari ini itu dunia sedang merayakan Halloween. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu, ya nggak apa-apa juga, sekedar tahu aja kok. Halloween itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan begini, truth or dare gitu ya. Mau kebenaran atau mau yang tantangan sifatnya gitu ya. Tapi pagi ini tidak ada truth or dare, yang ada hanya truth. Yang disampaikan di sini hanya kebenaran, berasal dari firman Tuhan, bukan yang lain. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang IPK. Apa itu IPK? IPK itu yang dikejar sama anak-anak yang masih kuliah. Beberapa saudara di sini masih kuliah, yang ada di pikiran mereka mungkin gimana dapat IPK yang bagus, IPK yang sempurna, 4 bila perlu ya, mengejar IPK. Tapi hari ini saya akan menyampaikan IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Kita akan baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, dan kemudian ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Perikop ini berjudul kasih. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita akan baca bersama-sama ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali bahwa 1 Korintus 13 ini dituliskan di tengah-tengah antara pasal 12 dan pasal 14. Kalau Bapak Ibu lihat pasal 12, itu mengurus suratnya itu berfokus pada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi pasal 12 itu mengatakan tentang berbagai-bagai karunia roh. Tetapi di ayat 12, pasal 12 ayat 31, ayat terakhir dari pasal 12, dikatakan di sana, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi Paulus menyatakan bahwa kita berusaha untuk mendapatkan karunia-karunia yang utama, yang paling utama. Tapi di antara yang paling utama itu Paulus akan menunjukkan kepada jemaat Korintus jalan yang lebih utama lagi. Jadi dari semua yang dia sampaikan ada sesuatu lagi yang lebih di antara itu semua. Kemudian kalau kita bandingkan di 1 Korintus 14, Bapak Ibu Saudara lihat, setelah menyelesaikan perikop tentang kasih, Paulus menuliskan, kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi Paulus berkata supaya kita aktif mengejar kasih itu. Bukan cuma diem aja, tapi mengejar kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mengapa Paulus menuliskan pasal 13 ini ditutup dengan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu IPK. Tapi yang paling besar adalah kasih. Kasih yang paling besar. Kenapa sih kok kasih itu paling besar? Bukannya kita juga kalau beribadah diminta untuk beriman, menaruh iman, pengharapan di dalam Tuhan. Tapi lebih dari itu, Paulus memesankan kepada jemaat Korintus, kasih itu yang paling besar. Pasal 13 sesungguhnya adalah kesimpulan dari apa yang didefinisikan oleh Paulus sebagai kasih. Kita baca secara cepat ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Di ayat 7, ini sebenarnya adalah sesuatu yang disampaikan Paulus sebelum dia menyimpulkannya di ayat 13. Ini yang pertama, mengapa kasih itu adalah yang terbesar. Kita akan baca ayat 7-nya.
Kasih menutupi segala sesuatu. Apa maksudnya kasih menutupi segala sesuatu? Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat ketika peristiwa kejatuhan manusia pertama dalam dosa, manusia merasa dirinya telanjang. Dan dengan cepat manusia itu menyemat daun pohon ara untuk dijadikan cawat. Cawat itu cuma untuk menutupi bagian yang seharusnya tidak dilihat. Itu karena mereka sangat malu. Mengapa mereka sekarang bisa melihat bahwa mereka telanjang? Ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 7 di Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa mereka berhasil dipedaya oleh iblis. Dan sejak saat itu mereka jatuh dalam dosa. Mereka berusaha untuk menutupi kekurangan mereka, menutupi kelemahan mereka, menutupi ketelanjangan mereka. Tapi nggak bisa. Setelah menginterogasi manusia, Adam ditanya, Hawa ditanya, diinterogasi, ini apa yang terjadi ini? Kayak Pak Polisi kalau menginterogasi penjahat. Ular ditanya, akhirnya Tuhan memutuskan hukuman bagi semuanya. Dan puji Tuhan, pada saat itu Tuhan mengambil bulu hewan untuk dijadikan pakaian buat mereka. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 21. Apa yang dilakukan Tuhan? Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bukan hanya menutupi mereka dengan cawat dari daun-daunan tadi, tapi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya yang mula-mula kepada manusia dengan membuatkan pakaian mereka dari kulit hewan. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan mereka, untuk menutupi kekurangan mereka, kelemahan mereka. Sehingga Allah tidak melihat lagi ketelanjangan mereka karena mereka sudah berbuat dosa. Dan pada saat-saat berikutnya Tuhan Allah nggak perlu motong hewan lagi. Tuhan Allah juga nggak perlu menuntut lagi orang untuk mempersembahkan korban. Ketika Israel pertama-tama dipilih Tuhan, Israel harus mempersembahkan korban, bakaran, korban penghapus dosa, korban sembelihan, macam-macam korban. Dipersembahkan pagi, petang, pagi, petang. Itu terus-terus sampai pada satu waktu Tuhan Allah memberikan putra tunggalnya untuk menjadi korban penghapus dosa manusia. Dan itu yang kita nyanyikan tadi. Kasih itu sudah menyelamatkan kita. Kasih itu sudah menutupi semua pelanggaran kita. Itulah kasih Allah. Itu sebabnya kasih menjadi yang paling besar. Kasih yang terbesar. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita punya sesuatu yang kalau dipikir-pikir aneh. Kepada orang yang jarang-jarang ketemu dengan kita itu cenderung lebih mudah memaafkan. Kalau misalnya ketemunya cuman halah paling setahun sekali ketemu dalam pertemuan keluarga gitu ya. Om itu, tante itu mencekno, gitu ya misalnya. Tapi ya wes, kan sekali aja ketemunya. Tapi yang sering terjadi adalah kesulitan memaafkan orang-orang yang terdekat dengan kita, betul? Padahal orang-orang yang terdekat dengan kita itu adalah orang-orang yang paling berpotensi menyakitkan hati kita. Terasa enggak? Bapak Ibu, suami istri, orang tua dengan anak-anak, saudara dengan saudara yang hidup barengan, mertua dengan menantu yang hidup barengan, atau mungkin sahabat. Kita ngomong, loh harusnya lo kamu itu ngerti siapa aku, harusnya kamu itu paham aku ini gimana. Sudah sekian tahun menikah kok nggak hafal-hafal. Ya,
Tapi justru di dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, kasih itu lebih dibutuhkan dibanding ketemu dengan saudara-saudara yang cuma setahun sekali dalam pertemuan keluarga misalnya. Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Kelemahan pasangan kita yang tidak suka melipat selimut, kalau pagi, akhirnya satunya yang ngelipatkan selimut. Yang kalau mencet pasta gigi dari tengah, bukan dari bawah, akhirnya masih ngomel-ngomel, sudah diomongi bolak-balik, tetap aja. Misalnya, lupa matikan lampu, tidak ada orang kok lampunya, siapa yang tadi tidak matikan lampu? Mungkin pasangan kita, anak kita. Di dalam keadaan seperti itu, kasih itu lebih diutamakan. Karena kasih itu menutupi segala kekurangan. Mungkin ketika ada satu peristiwa di mana pasangan kita melakukan sesuatu yang harusnya kamu nggak melakukan ini deh. Kamu itu kok ngerepoti kita ya, ngerepoti keluarga ya misalnya. Ya udah, kasih yang harus berperan. Kenapa kasih lebih besar dari semuanya? Karena kasih menutupi segala sesuatu. Yang kedua kita teruskan. Mengapa kasih lebih besar dari yang lainnya, bahkan dari iman dan pengharapan? Karena kasih itu menyempurnakan iman dan pengharapan. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 7 seterusnya dan seterusnya, maksud saya dari yang kita baca pertama tadi. Kita baca dari awal. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Dan kasih mengharapkan segala sesuatu. Aneh bukan? Kasih ini didefinisikan sebagai percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tapi di ayat 13 Paulus membandingkan iman dan pengharapan itu. Iman itu percaya, pengharapan itu berharap dengan kasih. Ya jelas aja kasih lebih besar bukan? Karena di dalam kasih ada iman dan pengharapan. Tapi kasih tidak meniadakan iman dan pengharapan. Kasih menyempurnakan iman dan pengharapan. Coba kita belajar sedikit saja karena saya tidak akan membahas iman dan pengharapan karena ini kan sudah sering kita dengar, sering banget kita dengar. Bagaimana kita harus beriman, bagaimana kita harus berharap. Tapi saya coba tanyakan, apa iman itu? Ada yang bisa jawab? Apa iman itu? Definisi dari iman. Ada yang mau jawab? Anak sekolah minggu? Atau mantan sekolah minggu? Mantan sekolah minggu. Saya juga mantan sekolah minggu. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lah, ternyata iman dan pengharapan itu juga gandengan. Gandengan terus. Iman itu dasarnya dari pengharapan. Tapi Ibrani 11 ayat 6 bilang, kalau tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Iman perlu, iman penting. Tapi sekarang kita lihat yang pengharapan. Apakah pengharapan juga penting? Ya, pengharapan juga penting. Kata lain dari pengharapan adalah, pengharapan, berharap itu adalah kata kerja dari iman. Jadi gini, iman itu sepertinya kata sifat ya, iman, kata benda, iman. Gitu. Tapi kenyataan dari iman itu ya pengharapan. Gitu. Kita beriman kepada Tuhan dan kita berharap kita akan ketemu dengan Tuhan. Nah, seorang pun di antara kita belum pernah melihat Tuhan kan? Atau mungkin ada yang pernah, ketemu Tuhan dalam mimpi. Saya bersyukur untuk itu. Tapi secara umum manusia tidak pernah melihat Tuhan.
Tapi iman kita adalah, pengharapan kita adalah tindakan iman untuk melihat Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Pengharapan itu berarti menunggu, menantikan. Apa yang kita nantikan? Kita menantikan Tuhan Allah sendiri. Kita baca Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu Saudara, iman dan pengharapan terkadang itu juga menjadi lemah. Iman bisa jadi lemah ketika ada persoalan, banyak pergumulan. Kadang-kadang kita, lelah beriman, ya, lelah percaya. Beneran enggak sih? Ini kok sudah setahun berdoa, 2 tahun berdoa, kok enggak terjadi? Pengharapan mungkin seolah-olah jadi jauh panggang dari api. Enggak kena. Apa yang kita harapkan ini? Kok enggak segera terjadi gitu ya? Mungkin kita berharap untuk sakit penyakit kita. Mungkin kita berharap untuk pemulihan hubungan keluarga kita. Mungkin kita berharap untuk pemulihan keadaan keuangan kita. Kok rasanya lama banget ya? Kok enggak langsung saya tidur besok pagi langsung dijawab? Ketika hal-hal itu terjadi pada kita membutuhkan kasih untuk menyempurnakan iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara tentu masih ingat bahwa di Alkitab ada sebuah kisah tentang 3 anak Tuhan yang bersama-sama menghadapi pencobaan waktu itu. Saya mengingatnya dengan SMA, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ketiga orang ini adalah petinggi-petinggi di wilayah kerajaan Babel. Di ayat-ayat sebelumnya, di Daniel pasal 1 dan 2 dikatakan bahwa mereka ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi di pasal 3, mereka menghadapi tantangan dan pencobaan yang besar. Lah kok tiba-tiba Raja Nebukadnezar bikin patung gede di sebuah lembah? Semua orang, dan bukan semua orang sih, dikatakan di situ petinggi-petinggi kerajaan, kepala-kepala daerah, siapa-siapa, pokoknya yang sifatnya tinggi-tinggi, bukan rakyat jelata. Dikumpulkan di sana, diminta untuk menyembah patung itu. Ketika semua bunyi-bunyian dibunyikan, 3 orang ini bergeming. Lah, semua menyembah, ya jelas saja mereka kelihatan mereka berdiri. 3 orang ini dibawa menghadap raja. Raja bilang, kamu ini apa-apaan sih? Diam di sini tapi nggak mau tunduk perintah. Ini raja loh, baginda raja yang terhormat. Tak kasih kamu kesempatan sekali lagi, nggak langsung. Sekali lagi, tak kasih kesempatan. Semua bunyi-bunyian dibunyikan. Kamu ikut nyembah, tadi enggak apa-apa wis, tak ampuni, tak fur sekali. Dilakukan lagi, 3 orang ini juga tetap bahasa Jawanya. Ngadek, ngejejek, ya betul ya. Bejejek apa ya? Ngadek, berdiri, enggak mau menyembah. Ngamuk rajanya. Sudah dikasih kesempatan, nggak mau lagi. Panggillah mereka, diinterview. Kamu itu loh, kok kayak gitu sih? Katanya raja. Mungkin raja ini mikir, sudah dikasih kedudukan tinggi, disuruh kayak gini aja nggak mau gitu ya. Apa yang dikatakan oleh SMA ini? Kami tahu Allah kami sanggup melepaskan kami dari dapur api itu, juga dari tangan Tuanku. Itu iman dan pengharapan mereka. Tapi kalau enggak pun, kali ini mereka menyatakan kasih. Kami enggak akan menyembah patung Tuanku.
Jadi ketika iman dan pengharapan seolah-olah, loh kok ditubrukkan pada sesuatu yang wah nggak bisa lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Israel bertemu dengan lautan di depan dan di belakangnya orang Mesir mengejar. Iman dan pengharapan sudah tidak kelihatan. Apa yang diharapkan dari laut di depan mereka? Tapi kasih yang membuat mereka bisa bertahan. SMA berkata, kami akan tetap menyembah Allah. Alhasil sanksi diberikan. Ketiganya dilempar ke dapur api. Kita tahu berikutnya, Tuhan Allah menyelamatkan mereka. Jadi yang kedua, kasih itu menyempurnakan iman dan pengharapan. Jadi nggak heran Paulus bilang, di antara ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih itu lebih gede. Kasih itu yang paling besar. Yang ketiga, tetap di ayat 7 yang bagian akhir, 1 Korintus 13 ayat 7. Saya buka lagi. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tangguh, tough. Masih ingat mobil tough ya? Zaman, enggak tahu tahun berapa, waktu saya masih kecil mungkin. Mobil tough itu digambarkan sebagai mobil yang kuat. Mau lewat medan yang bagaimanapun, oke saja. Itu mobil tough. Ternyata berasal dari bahasa Inggris juga ya. Tough. Kasih itu tangguh. Dia sabar menanggung segala sesuatu. Dia enggak mudah jadi lemah. Kasih enggak menyerah dalam situasi apapun. Kalau Bapak Ibu membaca di media sosial, viral tahun 2020 sepertinya, ada seorang Bapak, Eko Pratomo Suyatno kalau tidak salah namanya, Pak Yatno gitu ya. Dia direktur dari Fortis Manajemen, jadi lembaga yang ngurusi uang-uang gitu ya, reksadana. Dia direktur, dia punya istri, menikah sudah 32 tahun dan punya 4 anak. Orang ini sejak pernikahannya berusia kira-kira 7 tahun, istrinya melahirkan anak keempat, dan sejak itu istrinya jadi lumpuh. Awalnya cuma kaki yang nggak bisa digerakkan, tapi 2-3 tahun kemudian seluruh tubuhnya nggak bisa digerakkan. Jadi istrinya cuma bisa ketip-ketip sama senyum. Pak Direktur ini setiap pagi memandikan istrinya, terus dia gendong istrinya untuk duduk di depan TV supaya lihat TV ya sepanjang hari karena dia harus bekerja. Sore hari dia pulang lagi memandikan istrinya dan bercerita, ngobrol maksudnya dengan istrinya. Istrinya nggak bisa ngomong loh, cuman bisa main mata gini, ketip-ketip sama senyum. Jadi ya dia cerita apa aja yang menjadi kegiatannya sepanjang hari itu. Ketika pada satu waktu putrinya yang besar sudah menikah, dia bilang, ayah, papa, tak bawa aja ya mama ini ya ke rumahku, aku aja yang ngerawat. Kan papa sudah ngerawat dia dari aku kecil katanya. Si ayah berkata, enggak, biarkan papa yang ngurus mama. Loh, sampai kapan? Ternyata di sana sudah 25 tahun. Dari 32 tahun, 25 tahun itu dipakai untuk merawat istrinya. Jadi kasarnya mereka itu menikmati hidup enak sebagai suami istri yang normal cuma 7 tahun. Sampai dengan saat itu. Tapi bapak ini berkata, karena kasih, aku sabar menanggung segala sesuatu. Itu loh kasih. Ngomong gampang ya, coba kita hafalkan.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu ayat 7. Gampang ngomongnya, diingat juga gampang. Melakukannya. Masih ingat khotbahnya Bu Eta minggu lalu? Ayub dipulihkan setelah mengalami berbagai hal, dibully sama teman-temannya juga. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub dapat lagi hewan-hewan, oke lah, dapat hewan-hewan lagi, ternak. Tapi Ayub dapat 10 orang anak lagi. Dari mana Ayub dapat 10 anak lagi? Turun dari langit? Enggak. Ya dari istrinya. Alkitab mencatat Ayub tidak cari istri baru. Jadi setelah melalui berbagai penderitaan, Ayub itu kembali mengasihi istrinya. Istri yang di pasal 2 dari Ayub bilang, wes lah mati yo aja lah. Sudah menderita semacam itu. Ayub dipulihkan. Ayub kembali mengasihi istrinya. Dan dari istri itu juga lahir 10 anak. Ayub nggak cari istri baru loh. Alkitab tidak nulis. Di situ kasih Ayub juga diuji. Dan Ayub berhasil. Seperti yang disampaikan Bu Eta. Waktu Tuhan menguji Ayub, Ayub timbul seperti emas. Kisah yang lain, Ruth dan Naomi ada juga dibahas di sana. Apa kira-kira yang menyebabkan Ruth itu mau-maunya meninggalkan keluarga besarnya? Mungkin ayah ibunya masih ada. Mungkin om tantenya, neneknya, kakeknya, siapapun mungkin masih ada. Tapi kenapa Ruth ini ngeyel ikut mertuanya? Untuk hidup enak? Enggak. Naomi sedang miskin waktu itu. Naomi enggak punya apa-apa. Tapi Ruth lo mau-maunya. Wong di sana pun dia itu harus carikan makan mertuanya. Mertua loh, bukan orang tua. Ruth harus cari makan buat mertuanya bisa makan. Tapi apa yang menggerakkan Ruth? Seperti itu. Ya apa yang sedang kita bahas hari ini? Kasih. Jadi mari bukan hanya menghafal, bukan hanya mengerti, tapi juga melakukan. Gampang? Enggak. Saya orang pertama yang bilang, melakukan apa yang dituliskan oleh Paulus di sini bukan hal yang gampang. Ini sulit untuk dilakukan. Tapi kita harus melakukannya. Yang keempat, mengapa kasih itu yang paling besar? Kita baca ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tanpa berusaha mengecilkan atau meniadakan bahasa roh, nubuat atau pengetahuan, kasih itu kekal. Tidak berkesudahan. Bahkan ketika semuanya nggak ada lagi, kasih itu masih tetap ada. Ini tulisan Paulus. Bapak Ibu Saudara, hidup ini belajar. Sepanjang hidup kita belajar. Mungkin Bapak Ibu ingat beberapa tahun yang lalu kita punya handphone yang gede. Mungkin orang-orang kaya saja yang bisa beli. Kalau bos saya mesti bilang, dulu saya punya handphone gede banget, pesennya itu kalau nggak salah 2 tahun, Nokia besar, dia bilang Nokia yang besar. Gitu. Itu kalau saya telepon dari Surabaya sini ke teman di Jepang, wih, saya bilang hebat ya, saya di sini teman di Jepang bisa teleponan gitu ya. Waktu itu pelan-pelan teknologi maju. Sekarang bukan cuma bisa telepon. Bukan cuma SMS, bisa WA, bisa Line,
bisa telegram, bisa call via WA, bisa video call pada saat yang sama orang enggak tahu di mana, di seberang sana maksud saya. Itu pengetahuan itu terus bertambah, teknologi makin bertambah. Kalau kita bilang, enggak mau aku setia pada handphone jadul yang cuma bisa telepon. Kalau kita bekerja terus punya handphone jadul terus, saya rasa teman-teman akan ngomong, "Woi, ganti handphone, woi. Zaman sudah maju kok masih pegangan handphone jadul gitu ya kalau bekerja." Tapi mungkin ke Bapak Ibu yang di rumah saja yang tidak merasa perlu untuk ganti handphone, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang pertemuan di kantor ketika semua pada WFH, nggak bisa masuk kantor, dilakukan pakai Zoom. Nah, Zoom-nya pakai apa dong kalau cuma punya handphone jadul? Ya, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Blue Jeans, wah apa saja banyak sekali. Pengetahuan makin bertambah dan itu nggak apa-apa karena memang harus begitu. Tapi itu semua nanti akan berakhir. Hanya kasih yang terus ada. Sementara bahasa roh dan nubuat, pengetahuan secara rohani juga harus dikembangkan. Jangan diem. Aku sudah ke gereja seminggu sekali, aku sudah persekutuan seminggu sekali misalnya. Jangan cuma itu. Baca Alkitab setiap hari. Menambah pengetahuan kita. Menambah keimanan kita. Saya terlibat dalam sebuah grup, Ayo Baca Alkitab namanya. Sudah hampir 2 tahun ini, dengan cepat karena sehari itu baca 5 pasal, jadi dalam 8 bulan sudah selesai Kejadian sampai Wahyu. Langsung sambung lagi Kejadian sampai Wahyu. Langsung lagi Kejadian sampai Wahyu. Jadi dalam 2 tahun ini sudah hampir 3 kali menyelesaikan bagian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Bapak Ibu mau, ayo kita sama-sama baca Alkitab. Pagi-pagi ketika baru bangun tidur, berdoa, saya menyiapkan anak saya berangkat kerja. Setelah itu saya sendiri harus mandi. Sebelum waktu itu saya ambil 10-15 menit untuk baca 5 pasal. Setelah itu lapor. Deborah sudah menyelesaikan pembacaan gitu ya. Jadi secara jasmani maupun secara rohani kita harus terus bertumbuh. Pengetahuan tentang hal-hal yang ada di depan kita maupun secara rohani kita harus tetap tumbuhkan. Tetapi kasih tetap yang paling utama. Apa sih sebenarnya kasih itu? Kenapa kok harus paling utama? Coba kita baca ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, nggak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara bisa menguasai berapa bahasa? Coba kita hitung. Bahasa Jawa bisa? Bahasa Indonesia bisa? Bahasa Inggris bisa beberapa orang. Bahasa apa lagi? Ini Paulus bilang, kalaupun aku bisa ngerti bahasa malaikat, wah ini hebat, ini pengetahuannya tinggi. Tapi kalau nggak punya kasih, percuma. Paulus ngomong sendiri, Paulus ini orang hebat, orang pinter. Kalau saudara baca dari Alkitab, dia itu muridnya guru besar, Gamaliel. Orang Farisi, hebat. Dia masih muda waktu itu. Tapi di Filipi, dia bilang, semua yang tak punyai itu kayak sampah sekarang. Kenapa? Karena Paulus mengenal yang lebih tinggi, Allah. Kalau kita baca 1 Yohanes 4, ayat 8 dan 16, dikatakan di situ Allah adalah kasih. Kalau di matematika, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika Allah adalah kasih, maka kasih adalah Allah. Paulus bilang, sekalipun aku ini pinter gak karu-karuan, ngerti semua bahasa, kalau aku ndak punya kasih, ndak punya Allah, nggak ada gunanya.
Ayat 2 berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, punya iman yang bisa memindahkan gunung. Gak punya kasih, gak ada gunanya. Saya akan menunjukkan gambar 2 orang. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah juga boleh, cari di media sosial. 2 orang ini adalah teman sepelayanan Bapak Billy Graham. Namanya yang satu Charles Templeton, yang kedua Brown Clifford. Saya tidak tahu yang mana mereka, tapi di sini dituliskan The Sad Tale of Two Evangelists. Kisah tragis mana yang? Oh, ini Billy. Oh, ini Billy Graham, sorry. Salah satu dari mereka, 3 orang, Billy Graham, Charles Templeton, sama Brown Clifford. 2 orang diantaranya gugur di tengah jalan. Mereka bertiga ini orang-orang yang hebat pada zaman itu, tahun 45. Yang Clifford, akhirnya setelah sekian tahun, dari tahun 45 sampai tahun 54, dia jatuh dalam kecanduan alkohol. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan 2 anaknya yang punya kelemahan Down syndrome. Kemudian di usia 35 tahun, jadi waktu tahun 45 dia usianya 20-an. Di usia 35 tahun, jadi kira-kira tahun 60, Clifford meninggal dalam keadaan sakit sirosis hati. Meninggalnya di sebuah losmen gitu ya, di Texas. Sampai semua pendeta pada saat itu yang ada di situ urunan beli peti buat si Clifford dan dikirim ke desanya sana untuk dimakamkan. Sementara seorang yang lain dicatat meninggal tahun 2001 dalam keadaan agnostik. Salah seorang teman Billy Graham menjadi agnostik dan meninggal dalam keadaan baik-baik saja. Dia meninggal tua, tapi dia tidak pernah menemukan Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara, ayat 3 berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, suka sosial, ngasih, dermawan, tapi kalau nggak punya Allah, nggak ada gunanya juga. 2 minggu lalu Pak Haryana bilang, di TikTok, di apa lagi kalau misalnya itu, diceritakan di Instagram, diberitakan si A menyumbang, si B menyumbang. Bukan berarti mereka tidak dapat upah loh, sudah dapat upah. Kalau mereka ngirim ke YouTube dan penontonnya lebih dari berapa juta orang, ada duit mengalir ke mereka. Mereka sudah dapat upahnya. Tapi kalau upah dari Tuhan, ya nggak tahu, gitu ya. Karena yang menggerakkan mereka bukan kasih, tapi pengen terkenal. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini firman Tuhan dari saya. Ini sedikit pengetahuan tentang kasih. Teori tentang kasih. Praktek berbalik kepada kita masing-masing. Silahkan kita mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita dengar pada pagi ini. Tapi yang jelas, kasih Allah sudah menyelamatkan kita. Dan kita tidak dapat hidup tanpa kasih Allah. Setiap nafas yang kita tarik, walaupun kita pakai masker, kita bisa nafas, itu kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi dari semua yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ambil yang penting, buang yang tidak penting. Tapi intinya, Allah itu kasih, dan Allah itu kekal. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu kekal. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami tetap berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat, kemampuan, pertolongan Tuhan bagi Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua menteri,
juga TNI dan Polri untuk membawa Indonesia memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan kasih yang umat-Mu telah berikan bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur akan penyediaan, akan pemeliharaan, akan pertolongan, dan akan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak akan pernah lupa untuk mendoakan Bapak Haryono sekeluarga. Dengan segala pergumulan yang beliau hadapi, dengan segala tantangan, dengan segala kerinduan dan pengharapan. Ya Tuhan, di dalam sorga-Mu yang mulia, Engkau mendengar hamba-Mu berdoa. Kami berdoa seperti rumah keluarga Obed Edom, ada tabut perjanjian Allah, maka pemeliharaan, maka perlindungan, maka berkat yang berkelimpahan dicurahkan di sana. Hamba-Mu berdoa, bukakanlah tingkap-tingkap sorga ya Tuhan, dan peliharakan, berkati, nyatakan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu untuk hamba-Mu Bapak Haryono sekeluarga. Ya Tuhan, hamba berdoa agar setiap beban, setiap kerinduan beliau, Tuhan mendengar, Tuhan menolong, Tuhan membukakan jalan dan menyatakan yang terbaik. Terima kasih untuk kehadiran jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa hadir. Tuhan juga menjamah dan melawat mereka. Kami semua yang hadir, hamba mohon diberikan imunitas ilahi, kesehatan ilahi, agar kami tetap kuat, kami sanggup, dan kami sehat. Kami melayani Tuhan. Kami akan semakin giat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dan setiap pertolongan-Mu. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini, tetapi berkat dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah kerinduanmu, diberkatilah dan dikuatkanlah hidupmu oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya, amin.